Ayub 1 ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak. Dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Amin. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Amin. Silakan Bu Nur Hayati Banurea. Saya yang ketujuh, Ya. maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Amin. Marina Ginting. Kak Marina Ginting. Aku sekarang ya, ayat 14 ya. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambut dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Udah lewat, Kak. 3 ayat aja, 3 pasal aja. Berikutnya silakan Kak. Ayat Kak 17. Sari, iya. Ya. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin. Ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berikutnya, Bu Suginah. Ya, Bu. Ya, silakan. Pasal 2, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Amin. Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangnya nyawanya. Amin. Ayat berapa, Mbak? 7. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, mari bertekuklah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Udah Kak, 3 ayat aja. oh iya, amin. Silakan Kak Eli. Ayat 10 ya? 11, iya, 10. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Jofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Amin. Satu lagi kayaknya. Satu lagi Kak, ayat 12. Oke. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Amin. Kak Angela, silakan.
Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub 3 ayat 1, keluh kesah Ayub. Ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Amin. Ya. Silakan Bu Neneng. Ayub 3 ayat 4, Bu Neneng silakan. Jagalah hatimu, karena apa yang ada di hati itulah yang akan menjadi perkataan dan perkataan. Ayub 3 ada? ya? Ada. Iya, ayat 4. Oh, 4. Ayub 3 ayat 4. Ayub 3 ayat 4. Biarlah hari ini menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atasnya menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Ayat 5. Biarlah kegelapan dan kekelaman menutup hari ini. Awan gemawan menudunginya. Dan gerhana matahari mengejutkannya. Ayat 6. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Amin. Bu Nur Cahya silahkan. Saya ya. Ayat 7. Ayat 7. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. 8. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. 9. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya pajar. Amin. Ayat 10, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? 12, mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Amin. 13, jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Amin. Silakan Ibu Sri. 17. 16 kali Mer. Oh ya, 16. Ayub 3 ayat 16 Bu Sri. Oh, saya. Oh ya, baik. Ayub 3. 3 ayat ya. Ayub 3 Ayub 3. Berapa, Ibu? Ayat Ayub 3. 16. Ayat 16, 3 ayat. Ya, 16 ya. Demikian firman Tuhan. Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Salah. Ibu, maaf. Ayub kan? Ayub 3. Ayub 3 ayat 16. Oh iya. Ini salah. 4. Maaf. Ya. Iya. Demikian firman Tuhan. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Yang ke-17, di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. 18, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Amin. Silakan. 19, di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. 20, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati. 21, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Amin. Amin. 22,
yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki jalannya tersembunyi yang dikepung Allah. 24, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhku tercurah seperti air. Silahkan berikutnya, Bu Marina lagi ya. Ya Kak Neti, mungkin Kak Neti yang Kak Neti, sambung. Kak Neti mau baca? Ayub 3 ayat 25. Coba aku pasal. habis ini Ayub 3. Oh ya. Habis ini terus kakak deh ya, coba. Ya, silakan Bu Marina lagi berarti. Ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayat 4, percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub. Maka berbicara Elifas orang Teman. Amin. Ayat 2. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat menutup mulutnya? Ayat 3, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. 4, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Amin. Amin. Silakan Kak Neti, baru nanti Bu Nur Hayati Banurea. Ya. Ayub berapa tadi, Dek? 3? Ayub 4 ayat 6. Oke, ya. Firman Tuhan katakan Ayub 4 ayat 6. Oke. Bukankah Ayat 5 ya? Ayat 5. Sorry. Oke, ayat 5. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjawab saudaramu dan kesalehan hidupmu menjadi penghargaanmu? Harapanmu. Satu lagi Kak. Iya. Camkanlah ini siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Amin. Amin. Silakan Ibu Nur Hayati Banurea. Di open mic dulu ya. Di unmute dulu ya. Ayub 4 ayat 8. Yang telah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Yang ke-9, mereka binasa oleh napas Allah dan lenyap oleh hembusan hidupnya. Yang ke-10, singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Amin. 11, singa binasa karena kekurangan mangsa dan anak-anak singa betina bercerai-berai. 12, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. 13, waktu bermenung oleh sebab khayal malam ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Amin. Kak Marina, silakan Kak. Oke ya. 14. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Amin. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Tuhan? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Lihatlah, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. 19, terlebih lagi mereka yang tinggal dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati tergencet seperti ngengat. Amin. Setelah Ibu Sari, silahkan Kak Natali. Estera. Ayub 4 ayat 20. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau?
dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Bu Sugina, silahkan. Habis Ibu Sugina, Kak Ida ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah lihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Amin. Ayat 5, apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. 6, karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. 7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api berjolak tinggi. Amin. Amin. Silakan Kak Mensi. Ya, ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Amin. Ayat 11, Dia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapatkan pertolongan yang kuat. Ayat 12, Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. 13, Ia menangkap orang berhikmat dalam kesyirikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit gagal. Amin. Ayat berapa ya? 14, Ibu. Ayat 5 ayat 14. Ya. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi Ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Amin. Bu Nenek, silakan. Ayat 17. Ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah mereka yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. 19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Amin. Ibu Nur Cahya, silakan. Saya 20, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21, dari semeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. 22, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Amin. 23, karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. 24, engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. 25, engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Amin. Silakan Bu Dede. 26, dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan 3-minute pause, kita tanya sambil kita baca ulang, kita tanya Roh Kudus tema apa yang kita terima pada malam hari ini.
Silahkan Bu Joli di-share. Oke, Ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing Rema untuk pembacaan kita hari ini? Kalau boleh dimulai dari saya, akan membagikan Rema yang saya dapat tentang Ayub ini. Ayat Ayub 1-5 yang kita baca hari ini. Saya tuh dapat remanya tuh dari ayat Ayub 1, 2, 3, 4, 5. Disambut bersih. Enggak apa-apa, Mir. nanti semua kok. kultum. Jadi kayak gini. Jadi sebenarnya ini saya tuh saya selama baca Ayub 1-5 ini saya tuh kayak memandang saya tuh kayak memandang adegan ada 2 peristiwa gitu. Peristiwa satu di bumi, satu lagi peristiwa di surga gitu. Jadi kayak kita melihat 2 perspektif. Nah, saya mungkin mulai rema saya ambil dari Ayub 5 ya. Bagaimana di Ayub 5 yang ayat 17, 18, 19, 20 itu 21 sampai seterusnya tuh itu bilang karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dialah yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula gitu. Jadi saya ngebayangin perspektif manusia bahwa ketika dia mendapatkan bencana atau kesusahan, kita tuh selalu bilang ini tuh dari Tuhan, kayak gitu kan, ini dari Tuhan, dia yang memberi, tapi dia juga yang membebat. Dia memukuli tetapi tangannya pula
tangannya yang menyembuhkan pula. Tapi kalau kita flashback ke Ayub 1 sama 2, bagaimana kita melihat perspektif yang terjadi di alam rohnya kayak gitu. Ternyata itu berbeda dengan perspektif yang dikatakan tadi. Ternyata itu bukan Tuhan yang melakukan kayak gitu. Bahkan Tuhan tuh yang aku bukan lucu ya, kayak aku terkagum-kagumnya tuh bener-bener Tuhan itu kayak Bapak kita yang bangga banget sama kita ketika kita taat gitu. Yang di ayat 8 kayak gini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun yang di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di situ tuh aku kayak ngelihat adegan ketika misalnya kayak gini, seorang tua ngelihat dan bangga banget dengan anaknya. Tuh, lihat tuh anak aku tuh. Dia itu baik banget, dia ngerti aku banget dan taat banget sama aku. Dia takut banget aku marah. Dan aku tuh sangat bangga sama dia. Makanya Tuhan tuh kayak, setan, lihat tuh anak gue tuh kayak gitu. Dia tuh luar biasa kayak gitu. Jadi kayak di sini aku nangkepnya Tuhan itu kayak mau membanggakan Ayub kayak gitu kan, sebagai anaknya, karena Tuhan tidak melihat celah sedikit pun kayaknya dalam diri Ayub kayak gitu kan. Terus datang setan itu itu kan karena sama yang ayat 10. Ayat 10 ini kayak membuka mataku. Bukankah engkau yang membuat segala pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dan ternyata orang yang benar di mata Tuhan dan takut akan Tuhan itu semua dikelilingi dan dipagari oleh Tuhan loh. Ini setan ini bilang kayak gini. Aku tadi mikir kayak gini, ternyata memang betul ya. Beberapa aku kayak tadi waktu baca aku sempat flashback ke perjanjian lama yang sebelum-sebelumnya itu, bagaimana Abraham diberkati. Pokoknya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Salomo, Daud, kayak gitu-gitu, Samuel, semua orang yang berkenan di hadapan Tuhan tuh ternyata itu diberkati loh kayak gitu. Dan kayaknya ini juga kayak karena Tuhan itu kayak memagari langsung sekeliling kita, rumah kita, dan segala yang kita miliki itu memang dipagari oleh Tuhan kayak gitu. Dan balik lagi ke sebelumnya, yaitu setan itu kan bilang kan itu karena engkau yang memberkati. Coba deh kalau misalnya enggak, coba misalnya itu diambil semua daripadanya dia kayak gitu kan. Dan ternyata Ayub tidak jatuh menghujat Tuhan walaupun dia dicobai. Dan kita lihat di sini di perspektif alam rohnya bagaimana yang sebenarnya mencobai itu ialah iblis kayak gitu. Dan Tuhan bukan Tuhan yang mencobai, tapi kalau baca ayat 5 tadi di pembicaraan itu seolah-olah yaitu karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Itu sama kayak kita biasanya kalau misalnya mendapatkan pencobaan ataupun sakit atau apa, itu kita suka dulu juga aku juga berpikir yang sama, ini semua datang dari Tuhan kayak gitu. Memang seolah-olah itu memang didikan Tuhan, memang iya. Maka di sini juga ada ditulis tadi sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Tuhan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Iya, memang kadang-kadang kita ketika tahu itu memang ada masanya kita dididik sama Tuhan untuk dimurnikan, tapi memang ada masanya sebenarnya itu kesengsaraan yang terjadi atau penderitaan yang terjadi sama kita tuh purely banget, itu kayaknya kerjaan si iblis itu. Biasanya itu udah kerasa. Maksudnya mungkin kita yang biasa atau kita yang sudah paham itu biasanya tahu kapan kita memang diproses sama Tuhan, kapan memang Tuhan itu lagi kapan memang iblis itu lagi ngerjain kita tuh kayaknya kadang-kadang biasa. Maka kadang-kadang kita tahu, kita kerasa gitu. Makanya kadang-kadang kita secara nggak sadar itu doa kita itu berbeda ketika mengalami proses dari Tuhan dan mengalami pencobaan dari iblis. Itu biasanya cara kita berdoa tuh berbeda kayak gitu, karena secara spiritual dan roh kita itu udah ngerasa
oh ini aku tahu nih, ini kerjaan setan. Oh Tuhan, aku tahu, aku ada bagian ini yang memang mungkin harus dimurnikan lagi kayak gitu. Karena kalau boleh saya sharing juga, ada satu masa juga baru-baru kemarin lah bulan-bulan Oktober, November itu di mana saya secara pekerjaan dan juga finansial tuh drop banget. Tapi ini tentang project ya, satu project yang memang mau kami lakukan gitu kan, pekerjaan kami itu datang, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kayak ada masalah aja. Ada masalah lah di satu elemen yang memang ini krusial banget. Kalau ini bermasalah, ini proyek nggak bisa jalan lah, intinya kayak gitu. Tapi entah kenapa alam roh tuh bilang kayak gini, aku sudah memberkati engkau banyak kayak gitu. Terus aku kayak bilang, tahu Tuhan udah ngasih berkatnya dan engkau sengaja menghalang-halangi. Jadi waktu itu memang doanya tuh kayak lebih ke nantang setan. Setan, aku buktiin ya sama kamu ya. Engkau nggak bisa menghasut Tuhan dalam arti kayak gini, menghasut Tuhan. Aku tahu Tuhan sudah ngasih berkat ke aku banyak, ke kami banyak. Tapi engkau sengaja menghalang hikmat yang aku dapat itu. Makanya ketika berdoa, aku pun saya pun waktu itu doanya lebih ke perang. Perang dalam arti aku nggak akan takut sama engkau setan. Aku tahu ini kerjaanmu dan aku buktikan bahwa aku buktikan bahwa aku menang lagi daripadamu, aku bilang kayak gitu. Dan benar, setelah doa itu hal yang tadinya memang itu agak sedikit agak sedikit susah tertembus, itu benar-benar yang namanya dibilang Tuhan yang akan berperang dan kita diam aja, itu terjadi. Itu benar-benar aku nyampe kantor, aku yang ditelepon, terus bilang kayak gini, Mbak Mary, ini aja lanjut aja proyeknya, nanti selebihnya saya yang urusin. Ada orang nelfon aku kayak gitu. Loh, Kak bener nih lo gituin, saya harus ngapain? Udah urusin aja yang administrasi yang diperlukan, nanti selebihnya ke ketua A B C D E, nanti saya yang hubungi mereka. Cuman bilang kayak gitu, dan orang kantorku tuh bilang kayak gini, waktu saya bilang, Nov lanjut aja ya proyeknya, aku gituin. Orang kantorku tuh bilang gini, hah bener Kak, bukannya nggak bisa ya, dia bilang gitu. Udah tenang aja, Tuhan yang nyelesain semua, aku bilang kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Memang memang kita nggak boleh yang namanya itu tadi. Ya memang kadang-kadang kita harus berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan sebab ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya memang ada saatnya kita dididik oleh Tuhan, tapi memang ada juga masanya si setan itu berusaha untuk mencoba-cobai kita, padahal bukan Tuhan. Nah, kita minta roh Tuhan, roh kudus, roh Allah yang kita kayak gitu. Kapan memang kita harus surrender. Itu aja ibu-ibu, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau ngasih rema lainnya, silahkan. Aku mau share dong, Kak. Oh iya, silahkan. Oh iya, Kak Esterella, silahkan. Iya, makasih ya, Kak. Ini aku dapat insight-nya di Ayub 4, ayat 5, 6, 7, 8. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan kau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi aku mendapat insight di sini, kadang kita udah melakukan apa yang benar ya di mata Tuhan, persis lah kayak Ayub. Struggle-struggle yang kecil-kecil itu kita bisa laksanakan dengan baik, kita bisa lewatin dengan tidak bersungut-sungut. Tapi satu ketika mungkin doa kita nggak dijawab, terus keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan.
memang masalah tidak di kita, tapi masalahnya ada di orang lain yang terdekat sama kita, mungkin satu garis darah sama kita, dan itu membuat damai sejahtera kita hilang. Ayat ini ngingetin aku, eh, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Eh, aku bisa jadi berharap sama Tuhan itu kayak, oh kalau aku udah baik Tuhan, Tuhan baik juga dong. Oh kalau aku udah baik Tuhan, keluargaku juga baik dong. Nah, tapi ternyata sebelum ayat ini, dia kan juga, Ayub ini orang yang termasuk suka menguatkan teman-temannya ya, mengajar banyak orang dan bahkan memberikan kekuatan lewat kata-katanya. Tapi begitu dia kena di situasi itu, dia sebenarnya udah ada indikasi pingin marah, pingin nanya, kenapa sih terjadi seperti ini di hidupku gitu. Tapi ada Elifas yang negur dia gitu. Dan aku diingetin ya, siapa sih yang binasa dengan tidak bersalah? Siapa sih yang jujur dipunahkan gitu. Jadi aku pikir ketika mungkin segala sesuatu belum sesuai dengan harapan kita, doa kita nggak dijawab-jawab, bahkan keluarga kita yang kita rindukan kembali ataupun sesuai dengan keinginan kita, belum juga Tuhan kasih, pengharapan kita nggak boleh hilang. Sandaran kita tetap harus Tuhan, dan kita tetap harus takut sama Tuhan. Dan jangan lupa gitu, aku diingetin di sini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menambah kesusahan, ia menuainya juga. Jadi ketika pun misalnya kita merasa kita hebat dalam spiritual, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita saat teduh, kita baca doa, kita berpuasa, tapi masalahnya nggak kunjung hilang, Tuhan itu nggak kemana-mana gitu. Dan jangan berpikir seakan-akan, wah ini aku masih kurang lagi ya gitu, atau wah Tuhan nggak dengar ya doaku. Tapi aku diingetin di sini nggak boleh begitu gitu, karena yang jahat aja menuai, yang menabur susah aja juga menuai. So ketika mungkin aku melihat kehidupanku spiritual aku udah oke banget, tapi ternyata keadaan realitasnya aku tidak oke-oke aja, aku nggak bisa berpaling sama Tuhan. Dan kembalilah kesandaranku yang mula-mula ketika aku takut sama Tuhan, ketika aku saleh, dan itu menjadi pengharapanku. Aku diingetin biar nggak ini ya, nggak bersungut-sungut gitu, dan nggak apa ya, tidak membanggakan kerohanianku di hadapan Tuhan seakan-akan aku sudah melakukan segalanya dan Tuhan berutang sama aku. Gitu. Makasih Kak. Wow, iya, iya, benar banget. Makasih Kak Esterella. Ada lagi yang mau berbagi rema mungkin? Shalom, maaf saya Ya, siapa? tutup kamera ya. Iya, Iya. siapa ini? Kak Oh iya, Sri. silakan. Iya. Bu Dona sebentar ya Bu, nanti saya telepon Ibu ya. Iya. Jadi iya, iya. Jadi rema dari saya adalah di Ayub 1 sampai 12 ya. Ini tentang kesalehan Ayub. Jadi ketekunan dan kepercayaan Ayub itu sedang diuji ya. Jadi Ayub itu kalau dilihat dari kehidupannya itu orang yang saleh gitu kan. Orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di Ayub 1 ayat 1. Jadi kehidupan yang salah itu tidak menjamin bebas dari pencobaan. Tetapi mewujudkan bahwa dia tuh setia nggak sih sama Allah gitu loh. Ketika dia tuh dalam proses yang sungguh kalau dibilang ya kehidupan Ayub itu luar biasa gitu ya, prosesnya sampai dari hartanya habis, anaknya nggak ada, semua itu belum tentu kita manusia, kita ini belum tentu bisa seperti Ayub gitu kan. Tetapi Ayub, puji Tuhan, dia responnya benar gitu. Dan di situ kita juga bisa melihat bahwa kehidupan orang saleh itu tidak menjamin kita bebas dari pencobaan gitu, dari proses, dari ujian, dari masalah gitu ya. Dan dari Ayub 2 ayat 10 itu dari Ayub 2 ayat 10 itu, maka
sebentar. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dalam kondisi seperti itu, istrinya bahkan membujuk Ayub untuk bisa marah sama Tuhan gitu. Tetapi Ayub responnya benar gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan Ayub itu saya lihat orang yang hatinya melekat sama Tuhan ya. Kalau saya sampaikannya. Di situ saya mau terus belajar di kehidupan Ayub. Walaupun dia banyak mengalami tantangan, ujian, bahkan sampai titik 0 pun dia tetap berharap kepada Tuhan. Sampai Tuhan kembalikan lagi berkat-berkat itu berapa kali lipat. Gitu. Jadi kesetiaan itu diuji melalui proses dan masalah. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, benar-benar. Sebenarnya orang-orang seperti Ayub ini, maksudnya hanya orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan, yang emang benar-benar ketika melewati pencobaan dia nggak menghujat Tuhan kayak gitu. Ayub ini kan orang yang saleh dan benar-benar takut sama Tuhan dan hatinya melekat sama Tuhan ya. Jadi ketika itu terjadi pun dia tetap berpengharapan sama Tuhan gitu dan tidak mengutuki Tuhan. Dan kalau boleh jujur, ini kisah Ayub ini juga itu benar-benar dulu jadi salah satu pegangan saya banget waktu saya di proses awal-awal proses kehidupan tuh terjadi sama saya awal-awal dulu. Ayub ini saya pegang banget. Jadi begitu baca kisah Ayub di benak saya, wah Ayub ini aja dulu bisa melewati itu semua. Maksudnya saya tuh belum ada apa-apanya dibandingkan Ayub gitu. Dari semua pencobaan dunia, Ayub ini kan yang menanggung semua ya. Nggak tanggung-tanggung gitu. Dari penyakit iya, ditinggal istri iya, anak mati iya, harta habis iya, kayak gitu. Itu tuh kayak semua diambil sama dia gitu. Saya waktu tuh kayak cuman 1-2-nya lah cuman kayak gitu. Jadi Ayub ini juga sebenarnya jadi motivasi kita. Bener kalau teman-temannya bilang dia motivasi, karena ketika kita menghadapi masalah terus kita ingat Ayub itu luar biasa, itu bisa jadi motivasi kita untuk melewati masalah kita juga. Terima kasih Ibu. Ada lagi kah yang mau berbagi remanya? Silahkan Bu Joli. Ya, udah siap-siap mau ngomong. Itu Kak Neti itu lagi buka. Oh ya Kak Neti, silakan. Makasih Dek Juli, makasih ya. Saya dapatnya gini, tadi di Ayub 5 pasal 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah adalah Yesus HaMasiah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia, Yesus HaMasiah juga, yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah ini dia, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Jadi dalam kesesakan pun ini adalah Yesus HaMasiah, kita juga diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari mulutnya, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Nah ini yang saya dapatkan begini, setiap orang kalau imannya naik pasti ada naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah Ayub ini begitu pun dia dalam kesesakan, tapi dia masih memiliki kasih. Kasihnya itu kasihnya itu tidak padam waktu dia mengalami kesesakan. Nah gitu juga kita di dalam putaran terakhir ini, gejolak hidup akan pasti terjadi, ya pasti terjadi. Itu bagaimana firman Tuhan, satu Eva anggur, tentang penghasilan, tidak akan cukup, tapi memang itu akan terjadi. Tapi pada waktu seperti Ayub ini, dia mengalami seperti itu,
Tuhan bilang dari dari 6 macam kesesakannya Tuhan akan luputkan. Jadi memang kita harus semakin kuat, percayalah tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk melakukan perkara yang besar. Saya juga tadi mendapatkan begini, saya ini mau kasih kesaksian sedikit. Tuhan, aku kecewa lihat keluarga suamiku, tapi aku lihat keadaan mertuaku, kok aku kasihan banget gitu. Terus ditegurkan Tuhan gini, kan firman Tuhan itu ada di kamu, ada di mulutmu, gitu loh. Jadi dalam kesesakan pun Tuhan akan perhitungkan semuanya. Jadi balik lagi, kasih, kasih dan kasih. Makanya Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu yang saya dapatkan tentang kasih juga ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih banyak Kak Neti. Kak Neti untuk remanya ya. Ayub ini di tengah kondisinya yang seperti itu, dia terus berbicara tentang kasih kepada sahabatnya. Begitu ya Kak kira-kira. Oke, ibu-ibu ada yang lain yang mau memberikan remanya? Mungkin ada Kak Ida, silakan Kak Ida. Oh iya, kita memang harus berani bayar harga di tengah-tengah orang kefasikan ini. Jadi memang yang jahat semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Jadi kita posisinya yang mana? Jangan sampai kita suam-suam kuku, Tuhan akan menumpahkan. Kalau kita mau maju, ya maju aja. Harus berani bayar harga. Saya juga seperti Roh Kudus, tolong buatkan saya. Karena ini di putaran terakhir. Amin. Ya, amin. Kak Mary, saya kangen suaranya Ibu Sari. Bu Sari, silakan Ibu Sari, ada yang kangen suaranya Bu. Sorry, saya mungkin nggak terlalu banyak. Saya cuma melihat bahwa Ayub aja yang saleh, yang berkenan kepada Tuhan, boleh mendapatkan suatu ujian iman gitu ya. Jadi kalau kita terima aja dan tetap saja setia sama Tuhan. Karena saya pun mengalami dalam situasi yang seperti ini, begitu berat buat saya. Ujian iman itu terus datang dari pihak teman-teman yang atau saudara yang Muslim. Mereka tetap menghendaki saya kembali ke sana. Jadi ujian iman buat saya. Jadi dalam masalah seperti ini, bisa nggak saya tetap setia sama Tuhan? Sama seperti Ayub gitu. Jadi saya hanya memegang contoh satu aja, kesetiaan Ayub. Jadi tetap saja setia sama Tuhan, apapun yang terjadi. Begitu, Mer. Makasih, Bu Dede. Terima kasih Ibu Sari. Sebentar tapi zelep banget ya bicara tentang kesetiaan. Sama kayak kemarin itu dari ayat Alkitab yang saya baca juga itu bicara tentang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu dalam satu pasal itu 4 kali Yesus ngomong kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya penting banget kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati gimana pun kondisinya. Begitu Ibu. Iya, terima kasih banyak Tante Sari. Bu Dede silahkan, udah senyum-senyum. Sebagai penutup terakhir sebelum doa. Saya sih sebenarnya tadinya mau ngomong dari awal, coba saya dengerin dulu semuanya. Ini saya sebenarnya lihat di Ayub 1 ayat 1. Saya sempat dengar kenapa Ayub itu harus mengalami fase demi fase seperti itu. Jadi terus saya juga sempat bertanya kenapa kitab Ayub ini harus muncul. Apa maksudnya? Kalau saya baca kan suka gitu kan. Terus di sini kan Ayub itu punya 4 karakter baik ya. Saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Nah, sebenarnya saya tadi sampai mikir begini, saleh itu sebenarnya usaha manusia. Kenapa dia bisa saleh? Terus saya akhirnya buka tafsiran. Disebutkan di sini takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Saleh mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah.
Jujur menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Saya hanya pemeran dalam tindakan, perkataan, dan pikiran. Tapi kenapa dia nggak bisa membawa anak-anaknya untuk masuk pada fase yang sama dengan Ayub? Apa buktinya? Buktinya kan anak-anaknya dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena setiap kali anak-anaknya melakukan pesta pora, Ayub selalu melakukan hal yang takutnya anak-anak saya pada saat berpesta pora itu melakukan kesalahan. Jadi Ayub yang sebagai perantara. Nah, kenapa Ayub nggak ngajarin anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama? Jadi Ayub yang mengambil bagian, takutnya nanti anak-anak saya waktu mengadakan pesta pora itu ngomongnya nggak benar. Kenapa Ayub nggak ngajarin itu ke anak-anaknya? Nah, itu mungkin yang miss-nya ya. Karena kan memang tidak pernah disebutkan. Saya tadi sempat cari, apakah Ayub ini seusia dengan Abraham? Jadi sebenarnya Ayub masih hidup 140 tahun pada saat Abraham ada. Jadi dengan kata lain, kalau Abraham itu kan dikenal Abraham taat, dan dia ngajarin itu ke Ishak gitu. Nah mungkin ini saya kadang-kadang suka agak mencari-cari yang beda dengan yang lain. Bu Joli jangan ketawa ya. Jadi saya hanya melihat begini, ya oke, berarti seperti itu. Mungkin saya harus mencari menggali lagi. Tapi yang dilihat di sini dari kondisi yang seperti terpuruk itu, ya kan tadi Kak Mary bilang, ya kesehatannya diambil, ya anak-anaknya diambil, istri yang tercinta malah ngomong kutukilah Allahmu gitu kan. Terus di pasal yang ketiga, rupanya Ayub sempat goyah. Jadi Bu Sari, Ayub itu masih manusia. Kalau kita mungkin ada sedikit-sedikit hati yang gimana, pasti kita masih manusia, kita masih ada hidup di bumi sebagai manusia. Buktinya apa? Dia mengutuki hari kelahirannya, dengan kata lain, ngapain Tuhan kalau saya lahir, toh akhirnya akan begini. Ya mungkin kalau Ayub kan nulisnya panjang gitu ya, satu pasal. Sampai akhirnya temennya itu ngeliatin bengong gitu. Terus akhirnya ngomongin macam-macam gitu kan. Cuma saya hanya berpikir begini, seorang Ayub yang dibanggakan oleh Allah kepada setan itu bisa mengalami terpuruk gitu. Bisa mengalami kondisi di mana dia down gitu. Karena satu-satunya pasal yang mengatakan bahwa dia mengutuki hari kelahirannya, dia menyesali kenapa mamanya harus memberikan air susu kepada dia, kenapa harus ada tempat untuk dia tinggal, kenapa, bukan kenapa. Nah, itu kadang-kadang dan itu tuh jadi satu apa ya, satu alasan sampai akhirnya muncul 42 pasal di kitab Ayub ini. Jadi saya kembali, Allah tidak punya masalah dengan masalah kita, Allah punya masalah dengan hati kita. Ya mungkin istilahnya, ya saya juga kalau dibilang dalam kondisi terpuruk pernah lah ya, kita semua pasti alami kondisi itu. Tapi apakah ketika kita dalam kondisi terpuruk itu, kita eh, menyalahkan Allah? Dengan kata lain, Allah sih buat saya jadi lahir di dunia ini. Kan dengan kata lain kita menyalahkan Allah gitu. Padahal kan harusnya enggak. Jadi saya hanya bilang, oh ini Ayub 3 itu yang ngomong dia mengutuki hari kelahirannya. Di situ kan disebutkan keluh kesah Ayub dan kata-kata tentang penyesalan mengapa ia harus lahir ke bumi. Itu kan berarti intinya kalau mengapa ia harus lahir ke bumi, dia nyalahin Tuhan dong. Tuhan sih yang buat saya lahir. Coba kalau saya nggak lahir, mungkin saya nggak ngalamin begini. Nah itu mungkin kita harus waspadai. Saya benar-benar di minggu-minggu, bukan minggu-minggu ya, sebenarnya lebih ke di tahun 2024 dan resolusi saya di 2025, saya hanya ingin ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai mulut saya ini ngomong hal yang akhirnya saya menyalahkan Tuhan gitu. Jadi dengan kata lain, mungkin saya nggak ngomong gini, gara-gara Tuhan sih nggak ngomong begitu gitu. Cuma kadang-kadang, aduh, coba ya kalau. Nah dengan kata-kata coba ya kalau itu sebenarnya kita tuh sedang nyalahin Tuhan dengan kondisi kita yang sekarang gitu. Jadi saya kadang-kadang sangat berjaga-jaga dengan mulut saya supaya saya tidak sampai keluar kata-kata yang intinya nyalahin Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nyalahin Tuhan dengan kondisi yang ada, itu akan jadi 42 pasal nantinya gitu. Jadi Ayub di pasal ke-42 baru dia bertobat dan baru akhirnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Tapi itu kurun waktunya lama sampai dia harus duduk di atas abu gitu, garuk-garuk karena gatal dan sebagainya. Sampai 3 sahabatnya ini ngomongin sampai nyalahin Ayub dan sebagainya. Jadi intinya kita harus memang waspada dengan mulut kita. Bahkan mungkin bukan dengan mulut, tapi dengan hati, dengan pikiran. Karena sebelum kita ngomong kan kadang-kadang itu suka muncul di pikiran. Sebelum kita ngomong kan itu sudah ada di dalam hati. Jadi ketika itu terjadi, ya
cepat-cepatlah minta maaf sama Tuhan, cepat-cepatlah bertobat. Jangan sampai panjang satu pasal gitu. Jadi dengan kata lain, ya ini refleksi sih buat saya secara pribadi, buat kita semua. Kok hilang? Bu Kayaknya Dedeknya Kak tiba-tiba kepental. kepental kayaknya. Ya, jadi sebenarnya Ayub ini mau nyalahin Tuhan tapi halus ya caranya. Dengan cara menyalahkan diri sendiri. Ya sih, tadi ini juga saya tandain ini. Mengapa aku lahir? Kenapa aku tidak mati waktu aku lahir dan bla 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 bla. Ini kayak bentuk keputusasaannya Ayub kayak gitu dan menyesali menyesali jalan hidup yang ia terima kayak gitu. Bu Dede udah kembali belum? Belum. Itu Bu Oke, Mensi kalau kayaknya kayak mau gitu sharing Rema, Mer. kita Bu tutup pertemuan Mer, kita hari Bu ini. Mensi mau Eh, sharing Rema tuh. Mana? Ya, ya, halo. Ya, silakan, silakan Kak Mensi. Iya, Kak Mary, shalom. Ini saya hanya dapat di Kak Mensi Ayub. mau sharing Rema, silakan Kak. Iya, saya hanya mau bacakan aja Kak Mary. Yang saya dapat di ini loh, di Ayub 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Ayub 5 ayat 8 dan 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepadalah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itu aja Kamir yang saya dapat mengalami ini. Iya, baik. Ya. Mer, Dek. Ini sinyal ya? Kenapa, Bu? Kaneti kenapa? Dikit ya. Di ayat ini dia tetap ini ya. Iya, halo. Ya, silakan, Kak. Nah, ini kan awalnya dari ayat 1 kan kita udah baca, kita ingat kembali ya. Kan Tuhan itu cerita sama iblis. Iblis, engkau dari mana? Oh, aku mengelilingi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Lalu iblis bilang begini, bagaimana dia takut karena engkau memagari dia, kan begitu ya. Nah, di ayat 10-nya begini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ini koma ya, nah segala yang dipunyainya adalah kuasamu, titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, tanda titik. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan hanya melindungi pribadinya Ayub terhadap dirinya. Baru itu adalah titik, tanda koma. Jadi memang Tuhan izinkan anaknya meninggal semuanya gitu. Tapi dirinya Ayub sendiri Tuhan sudah ada perjanjian antara iblis dengan keilahian Tuhan. Akhirnya apa? Ini kan kita ceritanya kan sudah terjadi. Nah ini memang peristiwa Ayub ini sangat luar biasa. Akhirnya kan apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ada kasih juga, timbal balik kasih, mengampuni, dan akhirnya terjadi mukjizat. Nah ini memang dirinya memang Tuhan sudah siapkan, itu yang saya dapatkan. Iya, terima kasih Kak. Ya, jadi ya kita percaya kita semua tuh dilindungi sama Tuhan. Ya, gimana? Ya, sebelum tutup ya, kalau saya bagi Rema dulu. Jadi Rema saya itu di Ayub 1 ya, ayat 21. Tapi sebenarnya ada beberapa. Tapi saya mau bagi yang Ayub 1 ayat 21 yang berkata-kata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saya melihat di sini Ayub itu memahami bahwa apa yang dia punya, termasuk seperti kita ya, apa yang kita punya, gitu ya, apa yang kita miliki, gitu ya, termasuk juga orang yang kita sayangi, ketika Tuhan mengambil, dia tetap mengatakan terpujilah nama Tuhan. Nah, saya melihat bagaimana kita bisa menjadi seperti Ayub, karena kita ini manusia biasa, ya, masih ada daging. Pasti itu adalah hal yang wajar pastinya ya, ketika terjadi sesuatu misalnya
punya harta kesayangan atau punya apapun itu kemudian Tuhan hajar terus hilang gitu ya. Tau-taunya bilanglah diproses Tuhan. Nah, saya melihat itu tadi kita memaksakan roh. Ini kata-kata yang pernah saya dengar. Paksakan rohmu. Biar rohmu itu bergelora. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu bergelora. Nah, ketika Roh Kudus itu menguasai kita, ketika Roh Kudus kita bergelora, nah bagi mereka yang Roh Kudusnya padam, paksa roh itu supaya dia bisa hidup. Seperti itu ya. Ketika kita punya Roh Kudus yang bergelora, maka kita pun bisa seperti Ayub. Di dalam situasi termasuk juga ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kejatuhan ya, kita masih bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Bahkan Ayub sama sekali tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Itu luar biasa gitu ya. Nah, mengapa dia bisa luar biasa begitu? Tidak pernah menyalahkan Tuhan karena dia punya Roh Kudus yang bergelora di dalam hidupnya. Jadi kita juga belajar untuk terus memaksa supaya Roh Kudus yang diam di dalam kita itu untuk bisa terus hidup. Kalau dia mati, kalau dia padam, terus bagaimana caranya kita mulai hidupkan? Seperti itu. Itu aja Mary, thank you. Thank you. Kak Joli ngomong kayak gitu tadi aku barusan mikir di zamannya Ayub emang udah ada Roh Kudus ya? Roh Kudus bukannya setelah Yesus naik ya? Itu spontan aku pikir. Ini kan ditarik ke kondisi kita gitu loh. Bagaimana sih supaya kita bisa seperti Ayub kan begitu, ya kan? Nah, kalau kita lihat secara manusia nggak mungkin bisa seperti Ayub ini secara daging loh ya. Tetapi kita tuh punya Roh Kudus yang membuat kita bisa seperti Ayub sehingga dengan segala situasi bahkan dia bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi dia bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Terus di bawahnya di dua-dua bahkan dia Ayub tidak berbuat dosa tapi dia mengatakan dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu kan artinya ada hal yang menimpa dia, tapi dia tidak menuduh Allah sama sekali. Nah, untuk bisa mempunyai apa namanya iman seperti siapa ini si Ayub, maka kita kan perlu memiliki satu Roh Kudus yang kuat, Roh Kudus yang bergelora gitu ya. On fire terus sehingga apa? Sehingga kata-kata yang menghujat, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang marah itu tuh benar-benar bisa tertutupi oleh Roh Kudus yang kuat yang ada di dalam kita. Maka kita harus on fire terus di dalam Tuhan sih memang. Nah, nanti ini ada Bu Nur Hayati ya. Waktu itu ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa Bu Nur Hayati. Nanti kita bisa terpisah mengenai bagaimana sih mau menghidupkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita supaya dia tidak padam. Kan seperti itu ya. Oke, itu aja Mary. Thank you. Baik, terima kasih Bu Joli. Ibu-ibu, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita meminta kepada orangnya udah live ini. Kita minta Kak Ida aja ya untuk doa penutup ya. Tapi sebelum doa penutup kita menyambut yang baru pertama kali untuk baca Alkitab di sini ada siapa? Bu Nur Hayati ya. Iya. Sama Esterella tadi baru sekali juga tapi dia kadung live duluan karena sama ada ini Zoom jam 8. Sama Bu Sri nih, ada Bu Sri. Halo Ibu Sri, silakan Ibu. Berkenalan. Kita berkenalan. Kita mulai dari Bu Nur Hayati dulu, baru Bu Sri ya. Silakan Bu Nur Hayati. Halo, selamat malam ibu-ibu. Saya Nur Hayati, Bandung. Saya umur 62 tahun. Nah, jadi saya ada kerinduan karena saya merasa kok roh saya ini semakin hari semakin padam. Sepertinya cinta mula-mula tuh semakin redup, semakin redup. Saya merasa kok kayaknya gairah saya untuk baca Alkitab kok udah semakin pudar. Semangat saya biasanya berdoa saya sampai berapi-api, deklarasi sambil nangis-nangis kok semakin nggak ada. Nah itu saya kemarin di sama Ibu Joli Kaban minta didoakan. Kenapa roh saya semakin pudar gitu loh. Saya merasakan sendiri roh itu semakin hari semakin pudar. Itu aja Bu.
Makanya saya diajak ke Jadi sini. kemarin, Ikut. iya, iya Ibu Nurhayati. Di sini nanti kita baca Alkitab bareng-bareng jadi lebih dinamis. Karena kalau baca Alkitab sendiri kadang-kadang banyak godaannya dan banyak toleransinya kita karena sendiri. Kalau di sini kita sangat terbantu dan terberkati dengan baca Alkitab bareng-bareng. Dengan rema orang yang masing-masing orang yang terima, kita juga bisa dapat menjadikan itu rema kita juga. Oke, makasih Bu Nurhayati, welcome, selamat datang. Nanti besok kita baca Alkitab bareng lagi. Yang kedua ada Ibu Sri. Mana Ibu Sri? Halo. Saya. Ya, malam. Malam. Ibu dari manakah? Saya dari Jakarta Timur. Saya orang Jawa, suami Manado. Jadi saya latar belakang dari Muslim. Dan puji Tuhan, saya teman Ibu Joli doa pagi. Jadi puji Tuhan semenjak saya mengalami Tuhan secara pribadi, rasa haus dan lapar akan Tuhan itu terus. Ada dua grup V-Club juga renungan, terus satu juga tiap pagi tuh kirim firman. Tapi saya juga nggak apa-apa ikut tiap hari ikuti doa ini kalau memang kebetulan saya lagi tidak ada kesibukan gitu ya. Karena kalau buat Tuhan apa sih yang nggak bisa gitu kan. Segala sesuatu kalau untuk Tuhan beri yang terbaik aja buat Tuhan gitu. Baca firman itu kan kalau kita setiap hari baca firman, hidup kita kan lama-lama akan dipenuhi dengan kebenaran firman gitu. Jadi terus firman itu mengikis segala kedagingan kita. Sehingga dengan firman itu menuntun kita kepada kebenaran, kepada terangnya Tuhan. Sehingga kita menjadi hidup di dalam kebenaran firman itu. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Ibu Sari. Selamat datang dan kami rindu Ibu Sari dan Ibu Nur besok datang lagi di sini. Baik, kalau kayak gitu Kak Ida boleh minta tolong untuk doa penutupnya Kak Ida? Tampaknya Bu Ida lagi sibuk. Kalau kayak gitu Bu Joli silahkan Bu Joli. Ya Mewakili udah. untuk doa penutup. Oke. Baik Ibu-ibu, kita mari berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami sudah selesai membaca Ayub 1-5. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pengertian kepada kami Tuhan mengenai Ayub. Bantu kami Tuhan agar kami dapat menjadi seorang Ayub ya Bapa. Di dalam segala situasi, di dalam segala pencobaan Tuhan, kami mampu mengatakan terpujilah nama Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami mampu seperti Ayub. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban-beban kami dari kami pagi tadi bangun sampai malam hari ini kami akan tidur. Tuhan, Engkaulah yang melindungi kami selalu Tuhan, melindungi keluarga kami, termasuk juga melindungi rumah kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu. Bye-bye.